melawai. Berita selanjutnya, saudara, pembuatan kain tenun songket menggunakan alat tenun bukan mesin atau secara manual hingga kini masih eksis. Meski diterpa produksi kain tenun buatan mesin, hasil kain tenun songket yang dibuat secara tradisional nyatanya juga mampu bersaing. Terbukti peminat kain tenun songket ini banyak yang datang dari negara tetangga seperti Malaysia. Bunyi irama ketukan kayu menyelimuti ruangan ukuran 600 meter persegi ini. Di beberapa sudut bangunan, sejumlah wanita sibuk dengan aktivitasnya. Mereka sedang mengerjakan karya tenun songket pesanan para pelanggan. Mereka sedang merangkai helai benang dengan berbagai warna yang cerah. Secara hati-hati, motif kain tenun songket yang cantik pun mulai terlihat. Mereka setiap harinya menenun menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Satu helai kain tenun songket dengan panjang 2 meter para pekerja membutuhkan waktu seminggu lamanya. Produksi kain tenun songket menggunakan alat tradisional ini berada di Jalan Kayu Mas, Kecamatan Payung Sukaki, Kota Pekanbaru Riau. Rumah produksi ini berdiri sejak tahun 1969 dan dijalankan secara turun-temurun. Wan Fitri Handayani selaku pemilik produksi kain tenun songket ATBM ini mengaku produksinya tetap eksis sampai saat ini. Yang paling diperhatikan adalah soal kualitas yang dihasilkan. Kain tenun songket yang dihasilkan juga memiliki ciri khas dibanding dengan kain tenun songket yang diproduksi menggunakan mesin. Kain tenun songket yang dihasilkan memiliki berbagai motif, seperti motif pucuk rebu, motif tampuk manggis, motif siku keluang, dan beberapa motif Melayu Riau. Hingga kini peminat kain tenun songket miliknya datang dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan para pembeli juga datang dari negara tetangga, salah satunya dari negara Malaysia. Tenun tangan itu tentu kita menjaga nilai tradisionalnya, handmade-nya, tenaga manusia yang akan kita gunakan, membantu perekonomian orang sekitar juga, tidak menggunakan listrik dengan mesinnya pabrik sekarang, dan di situ letak nilainya, di situ letak nilai mahalnya gitu. Yang membedakan dia memang pembuatannya lebih sulit, harus dengan kesabaran kita berurusan dengan selembar benang yang akan kita lahirkan menjadi sebuah kain. Motif itu di Riau pasti beragam, tapi kalau untuk di Wan Fitri kita cuma menggunakan paling tidak 4-5 motif. Nah, itu yang biasanya yang paling banyak peminatnya itu pucuk rebu, ada yang namanya siku awan, ada yang namanya siku tuang, ada yang namanya tampuk manggis. Tantangannya apa? Tantangannya SDM. Karena kalau konsumen lihat sendiri, kita harus melahirkan sebuah dari benang melahirkan sebuah kain gitu. Nah, itu memadatkan ribuan benang-benang itu menjadi 2 meter kain itu kayaknya kita butuh penenun yang memang cukup tekun, konsisten, dan ya sabar lah untuk terus kerja di sini. Peminat kebanyakan dari instansi ya, kalau kita ngomongin penjualan itu lebih banyak instansi, butuh souvenir, kado, ciri khas oleh-olehnya Riau. Kalau untuk konsumen kita yang akan mengadakan hajatan, pesta, wedding itu alhamdulillah pasti banyak kunjungan-kunjungan dari tamu-tamu dari luar gitu kan, alhamdulillah membantu. Meski tetap eksis, tantangan yang dihadapi oleh Wan Fitri Handayani adalah dari segi kualitas sumber daya para pekerja. Mereka harus sabar serta memiliki ketelitian. Kain tenun songket yang dihasilkan menggunakan alat tenun bukan mesin harganya tergolong lebih mahal. Satu helai kain hasil produksi harganya berkisar 400.000 hingga jutaan rupiah. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.